Hah? Oh ya, ya tadi saya dikirim ke Australia untuk mendakwahkan membuka jaringan jamaah Islamiyah, membuka jaringan begitu dari Sydney, Melbourne, Perth dan lain-lainnya, sampai Gold Coast. Itu keliling aja. Takdirnya di Sydney ada namanya Lakemba, daerah yang mayoritas orang Islam dari Arab, India, Indonesia, Malaysia, kumpulnya di situ, Lakemba. Di situ ada masjid-masjid Ahlus Sunnah. Nah, di sana juga ada ulama, ya, Syekh Faiz, 10 tahun di Madinah, Ahlu Hadis, Dr. Syekh Khalid, murid dari Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Terus Syekh Abdus Salam, murid daripada Syekh Nasruddin Albani. Dan juga masyayikh suka datang karena Australia ini sasaran dakwah masyayikh. Jadi nggak perlu daurah tuh. Kalau di sini kan harus daurah kan, daurah di Terawas. Nah, dulu masih mending 6 bulan sekali. Sekarang 1 tahun sekali. Lama nunggunya baru ketemu syekh. Kalau di Australia kapan aja kita bisa ketemu. Gampang itu, diundang langsung datang. Ya, masyayikh di sana biasa bolak-balik. Apalagi Ramadan penuh. Nah, kita dialog. Nekatnya saya waktu itu sebagai JI ingin mendakwakan supaya syekh itu masuk jamaah Islamiyah. Bahasa Arab terbatas, ya begitu. Jadi niatnya begitu, dialog begini. Lama-lama saya yang didakwain. Saya keluarkan ayat ini, dijawab. Baik, mereka itu masya Allah lembut, sabar. Bahkan ada syekh dari Mesir, ya kan kita kan ya keras, tegas gitu. Ya antum masya Allah orang Indonesian kok keras sekali. Sana aja orang Mesir kalah sama ente katanya. Akhirnya dari dialog, lama-lama saya menyadari, loh kok dalil-dalil yang selama ini saya pegang kok patah semua. Nah, ada aja jawabannya. Ada kitabnya, dibimbing, ini rujukannya, bertanya sama ini sampai halamannya. Ya, lama-lama yang paling menyakitkan ketika antum kalau begini pemahaman antum tuh khawarij. Hati-hati antum kalau mati dalam keadaan khawarij. Dan khawarij kilabun nar. Bayangkan khawarij, anjing-anjing penghuni neraka. Bayangkan 5 tahun saya di Afgan, 5 tahun di Moro hanya untuk menjadi anjing. Na'udzubillah. Maka saya mohon pada Allah istikharah, terus baca-baca rujukan yang diberikan. Terus saya ada dulu namanya MIRC. Ya, tahun-tahun segitu kan ada itu channel yang bisa buka itu MIRC yang merah biru itu tulisannya itu bisa ngobrol ke Saudi kemana. Ada channel-channel dari Saudi. Ada Syekh Robi dan seterusnya. Ada Paltalk, pernah dengar Paltalk? Satu program yang kita bisa ngomong, dijawab begitu. Nah itulah yang saya manfaatkan untuk dialog. Nah akhirnya ini proses panjang loh. Bukan wah udah tobat gampang. Enggak, tobat itu enggak mudah. Setannya banyak yang mengganggu. Ngapain antum udah tinggi posisinya, sudah ini. Ngapain, kan begitu. Ya itu juga mengganggu saya. Memang posisi saya di sana ya paling tinggi di Australia itu, penasehat gubernur, wakil dari markas, dari pusat. Jadi saya yang menentukan A, B, C itu saya. Fasilitasnya masya Allah. Ya kalau berangkat mana itu ada fasilitas. Nah tapi alhamdulillah ya dari dalil-dalil yang sunnah yang disampaikan kepada saya atas izin Allah. Kembali lagi bahwa hidayah dari Allah. Ya, sekali lagi hidayah dari Allah dan beruntunglah Allah masih mengasihani saya, tidak dibiarkan saya mati dalam kepahaman khawarij. Ya, naudzubillah. Maka ya sekali lagi bahwa ini hidayah dari Allah, kemudian melalui keteguhan para dai-dai sunnah untuk membimbing saya, mengajak saya untuk kembali kepada paham sunnah yang benar sehingga kembali kepada Islam rahmatan lil alamin. Sekali lagi bahwa kita harus terus mengaji, belajar dan jangan merasa sudah cukup. Jangan nanti alhamdulillah anak sih sekarang udah sunnah lebih duluan dari Ustadz Abdul Rahman. Nah, akhirnya nggak ngaji lagi, bisa sesat juga nanti. Ya, terus masjid seperti ini kalau ada kajian-kajian kita harus hadir.
ya walaupun 2 jam, 3 jam, 4 jam itu masih sedikit dibanding ulama-ulama dahulu dalam mencari hadis. Ya Imam Bukhari keliling ke sana kemari dari Bukhara dekat Rusia ke Madinah, ke Palestina, ke ini itu habis 2 kilogram emas. Jadilah Sahih Bukhari. Kita Arba'in Nawawi diajarin di sini, Kitabut Tauhid diajar. Sejarah Kitabut Tauhid itu sangat menyedihkan. Ada seorang yang kerja siang, kerja kuli untuk bagaimana bisa bertahan hidup, bisa ngaji dengan syekh, ngaji tauhid. Kita ini Masya Allah ya. Jadi walaupun kita sudah ya diberi hidayah sunnah, jangan cepat bangga, jangan lalai. Karena bisa kapan aja bisa dicabut oleh Allah. Maka untuk mempertahankannya minta kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kan begitu. Terus ngaji sampai hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang keyakinan, yaitu apa? Al maut, kematian. Wallahu a'lam.